Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banyaknya bahan mudah terbakar membuat kobaran api cepat menjalar ke sejumlah rumah. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam membakar sejumlah rumah di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Rantau Parapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Kejadian ini membuat panik. Warga berusaha menyelamatkan barang berharganya. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat kobaran api semakin besar dan merambat ke rumah lainnya. Dibantu warga, petugas yang tiba di lokasi segera memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran yang menghanguskan 4 rumah ini akibat korsleting listrik. Banyaknya warga yang mendatangi lokasi membuat arus lalu lintas terganggu. Lagi 3 menit sehingga api bisa dijinakan dengan seketika. Jadi dugaan kita sementara untuk kebakaran ini harus pendek. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda melaporkan. Pemirsa, sejumlah warung minuman di Sidoarjo, Jawa Timur digerebek petugas. Saat diberlakukan PPKM darurat, pengelola nekat melayani pembeli hingga dini hari. Petugas menggerebek sebuah kafe yang nekat beroperasi di tengah PPKM darurat di kawasan Juanda, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Padahal sesuai aturan selama PPKM darurat, kafe dilarang beraktivitas. Petugas juga mengamankan ratusan botol minuman keras dan belasan wanita pekerja kafe yang berada di lokasi hingga dini hari. Minuman-minuman, apalagi dengan kondisi PPKM mikro darurat, ternyata di sini masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kita instruksikan kepada Satpol PP, ini harus ditutup. Pengunjung, pengelola kafe, dan belasan wanita pekerja ditahan KTP dan disidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sementara kafe akan disegel dan dilarang beroperasi sementara waktu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Seorang penggali kubur tewas dibunuh keponakannya di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku dan korban selain berkerabat juga tinggal berdekatan. Warga yang emosi menganiaya pelaku hingga babak belur. Warga Tanah 600 Medan Marelan, Sumatera Utara dikejutkan dengan tewasnya Tatang Suendar 70 tahun. Wanita ini tak henti menangis meratapi kepergiannya. Penggali kubur ini tewas di tangan keponakannya Hairudin Siregar 40 tahun yang mengalami gangguan jiwa. Pelaku yang juga tetangga korban tiba-tiba menganiaya dengan sebilah parang hingga korban tewas dengan luka senjata tajam di leher dan perut sebelah kanan. Kejadian bermula saat korban akan melihat lahan pekuburan di belakang rumahnya pada Senin sore kemarin. Pelaku yang telah berada di kawasan pekuburan langsung menganiaya korban dan melempar tubuhnya ke sumur tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung menangkap pelaku hingga babak belur. Itu langsung di stop, langsung terus dibacok tanpa tanya-tanya. Tapi memang nggak ada permasalahan sebelumnya? Nggak ada permasalahan sama sekali. Pelaku berarti punya gangguan mental nih Pak? Seperti itu. Petugas Polsek Medan Labuan yang tiba di lokasi membawa jenazah korban ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi. Sementara pelaku yang babak belur dirawat di rumah sakit terdekat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, positif COVID-19, seorang penumpang pesawat menyamar jadi wanita bercadar. Terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pelaku memakai hasil tes PCR istrinya. Penyamaran terbongkar setelah kepergok pramugari saat ganti baju di toilet pesawat. Setibanya di Bandara Sultan Babulah, Ternate, Dwi dijemput tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ternate. Petugas memakai alat pelindung diri mengevakuasi Dwi menggunakan mobil ambulans. Dwi diamankan karena diduga memalsukan hasil PCR menggunakan hasil PCR istrinya saat berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju ke Ternate.
Bahkan untuk mengelabui petugas, Dwi memakai busana wanita, berhijab dan bercadar. Penyamarannya terungkap setelah pramugari melihat Dwi mengganti pakaian di toilet pesawat. Usai dilaporkan ke otoritas Bandara Sultan Babullah Ternate, Dwi menjalani tes swab antigen dan hasilnya positif. Dan melakukan swab test yang bersangkutan adalah positif COVID-19. Sehingga kami melakukan tindakan evakuasi dari bandara ke rumah yang bersangkutan. Polisi menyelidiki indikasi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan dengan mengumpulkan barang bukti dokumen yang dipalsukan serta berkoordinasi dengan pihak otoritas Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Namun Dwi belum bisa dimintai keterangannya karena masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate Selatan. Tindakan Dwi yang tidak bertanggung jawab harus diproses hukum karena sangat berbahaya, beresiko menularkan virus COVID-19. Barang-barang bukti sudah kita kumpulkan, antara lain surat-surat dokumen yang dipalsukan itu karena dia terindikasi menggunakan dokumen atas nama istrinya untuk bisa terbang dari Halim ke Ternate. Karena yang bersangkutan status positif COVID, sehingga kita kesampingkan dulu pemeriksaan yang bersangkutan, tapi penyelidikan tetap berjalan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya ungkap penjualan surat hasil swab PCR palsu serta kartu vaksin palsu dijual di media sosial senilai 50 hingga 100 ribu rupiah di Jakarta Barat. Untuk meyakinkan pembeli, pelaku juga mencatut nama rumah sakit dan dokter pemeriksa. Polisi membekuk dua pria RA dan TM pembuat kartu vaksin dan surat swab PCR palsu di Jakarta Barat. Surat PCR dan kartu vaksin dijual di media sosial senilai 50 hingga 100 ribu rupiah. Untuk meyakinkan pembeli, kedua pelaku mencatut nama rumah sakit dan dokter pemeriksa. Pembeli kartu palsu ini didominasi para pekerja yang ingin bepergian keluar kota. Polisi memastikan akan mengejar para pembeli surat vaksin dan PCR palsu karena melanggar pasal pemalsuan data otentik. Mereka memasukkan beberapa lab yang dia temukan dari juga media sosial yang ada, kemudian itu yang digunakan satu aplikasi untuk bisa menarik lab maupun rumah sakit yang ada, hingga mereka mengisi data permintaan dari orang yang minta untuk dibuatkan swab PCR juga vaksin, kartu vaksin. Warga diimbau waspada untuk mengunggah data surat PCR dan sertifikat vaksin ke media sosial agar datanya tidak disalahgunakan. Kedua tersangka dijerat UU ITE dan pemalsuan data otentik, terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, sampah limbah medis ditemukan dibuang di tepi jalan raya Simpang Ruas Tol Bakauheni, Lampung Selatan. Selain membahayakan bagi warga, limbah medis rawan disalahgunakan orang yang tak bertanggung jawab. Tumpukan limbah medis bekas swab antigen didapati berserakan di pinggir tol Simpang Bakauheni, Lampung Selatan. Dalam tumpukan limbah medis yang berbahaya ini terlihat bekas jarum suntik hingga pipet yang digunakan untuk mengambil sampel antigen. Video amatir tumpukan limbah medis ini pun viral di media sosial. Polisi masih menyelidiki pelaku pembuangan limbah medis ini dengan meminta keterangan warga yang tinggal di dekat lokasi. Namun diakui lokasi tersebut pernah dijadikan salah satu posko penyekatan. Alat-alat itu digunakan saat ada pos penyekatan atau bagaimana? Ya, itu yang masih nanti kita ini kan ya, karena memang beberapa waktu yang lalu sudah ada ya kegiatan-kegiatan yang menggunakan alat tersebut, dan juga kami melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebutnya tidak terlepas dari adanya 3 pilar ya, baik dari pemerintah daerah sendiri, kemudian juga Polri dengan dukungan TNI. Tapi yang menyangkut kaitan dengan masalah-masalah alat medis itu pasti berkoordinasi dengan dinas terkait di bidang hal tersebut. Sebelumnya, beberapa bulan lalu, kasus pembuangan limbah medis berbahaya juga pernah ditemukan di TPA Bakung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan.
Pemirsa, keluar dari penjara, 3 residivis berkomplot melakukan pembegalan sepeda motor di Palopo, Sulawesi Selatan. Bukan hanya membegal, pelaku ternyata juga melakukan pencurian mobil lintas daerah. Ulah komplotan ini membuat resah warga karena tak segan melukai korban jika melawan. Tim Ranger Unit Reskrim Polsek Kota Palopo setelah melakukan penyelidikan pada komplotan begal yang meresahkan warga memburu keberadaannya. Komplotan ini sering berpindah-pindah tempat untuk mengelabuhi polisi yang akan menangkap. Polisi kemudian menyiapkan penggerbegan setelah salah satu anggota komplotan begal diketahui keberadaannya. Akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor dan jamret serta pencurian handphone. Dan yang satunya lagi berteman dengan diduga pelaku. Residivis juga salah satunya. Dan salah satunya juga menjadi residivis. Para pelaku sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam kasus pencurian. Setelah keluar dari penjara justru berkomplot untuk melakukan tindak kejahatan. Sudah ada pelaku di rumah kos itu. Bagaimana informasinya? Pelaku ada di situ? Masih ada di situ pelaku? Berapa orang pelaku menurut informasi? Ada 2 orang udah, siap. Ada 2 orang. Polisi kemudian mengepung tempat tinggal salah satu pelaku yang selama ini buron. Satu anggota komplotan begal ditangkap dan mengakui telah lebih dari 10 kali merampas barang berharga warga di Kota Palopo. Benar itu kok yang curi motor itu yang di mana? Ya, sama di Batara. Sama di mana? Kok sama siapa? Kaswang. Terus kok jamret di mana? Di Jalingkar. Kaswang singgah beli rokok, ternyata ada penambil. Di mana-mana kok tempat menjamret? Di Penjalesan, Apa? sama Jalingkar, sama di Imbara. Oke. Kaswang yang masuk semua. Oke. Kau ya duduk. Saya ambil HP. Kau ambil apa? HP. Dari penangkapan ini polisi kemudian menangkap 2 pelaku lain yang bersembunyi di tempat berbeda. Polisi juga mendapatkan sejumlah barang bukti perampasan dan pembegalan dari sepeda motor hingga handphone. Hasil penyelidikan polisi pada para pelaku ternyata juga melakukan tindak kejahatan di luar wilayah Palopo, termasuk mencuri mobil. Dalam kasus pencurian mobil dan sekarang barang buktinya masih sementara dicari. Ya, dia mencuri mobil pick up merek Daihatsu Grand Max. Itu lokasi pencuriannya di mana, Pak? Untuk sementara? Kalau sana pencuriannya itu di daerah Sidrap kalau nggak salah tadi itu. Para tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dengan barang bukti sepeda motor dan handphone hasil merampas. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak nekat mencuri uang di sejumlah toko. Ironis, pelaku mengajak seorang bocah diduga anaknya untuk berpura-pura minta sedekah jika aksinya dipergoki korban. Wanita pelaku pencurian ini mengajak anak perempuannya yang masih kecil saat beraksi di toko material alat bangunan Jalan Brigjen Hasan Kasim, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Kondisi sepi, pelaku langsung menuju ke meja kasir dan mencuri uang milik karyawan toko di dalam tas dan kabur. Pelaku juga masuk ke ruang lain saat jam sepi karyawan makan siang. Korban baru menyadari uang 500.000-nya raib setelah mengecek CCTV. Agak besar kan, sama ngajak anak kecil kalau saya lihat. Oh, sama anak kecil. Ya, gitu. Tapi kalau pas masuk ke sini sendirian Ibu itu ya? Iya, pas masuk ke sini emang sendirian kayak gitu. Sudah di depan emang ngajak anak kecilnya di pinggir-pinggir mobil kayak gitu. Informasinya nggak di sini aja itu Bu ya? Iya, pas dilihat juga ngecek IG, terus juga ada teman-teman juga mengupload ke IG. Emang ternyata di toko-toko lain juga kayak gitu. Pengakuan para korban, pelaku kerap beraksi di sejumlah toko. Warga pun diimbau untuk selalu waspada dengan modus pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, sejumlah petugas Satpol PP nekat menggelar pesta minuman keras di kantor.
Lalu apa sanksi kepada petugas Satgas COVID-19 ini? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.